Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan materinya ya di bab integral. Ini yang kedua yaitu tentang metode integral substitusi ya. Di subbab kali ini kita membahas ada dua materi. Yang pertama adalah konsep integral substitusi, dan yang kedua adalah integral substitusi fungsi berpangkat ya. Ini yang pertama yaitu konsep integral substitusi. Jadi di dalam turunan fungsi yang kita sudah pelajari bab 2 itu ada yang namanya aturan rantai ya. Jadi kalian mungkin masih ingat dengan aturan ini ya. Biasanya kita mengerjakan turunan menggunakan aturan rantai itu biasanya kalau kita mengerjakan soal-soal fungsi yang berpangkat. Nah, di integral pun itu juga ada cara-cara seperti ini gitu ya. Nah, ini misalkan ada fx sama dengan fu, dengan u itu adalah gx-nya gitu. Jadi kalau diturunkan ini f aksen x-nya sama dengan f aksen u dikalikan u aksen, kan begitu ya. Itu diturunkan begitu. Oleh karena integral merupakan anti turunan, jadi integral kan memang namanya anti turunan, artinya kebalikannya dari turunan gitu loh. Jadi kalau ini dibalik akan menjadi begini, integral f aksen x menjadi fx-nya plus c gitu ya. Ini juga konsep seperti ini juga sama dengan yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Lalu dari rumus ini gitu, ini bisa ditangkap seperti ini. Jadi integral f aksen u-nya dikali u aksen dx itu sama dengan fu plus c. Jadi integral f aksen x du, nah ini yang mulanya di sini dx menjadi du. Du itu adalah begini. Kalau dx itu berarti pengintegralannya terhadap variabel x gitu maksudnya ya. Sedangkan du itu pengintegralannya harus sama dengan u. Jadi harus sinkron gitu ya. Harus sinkron antara yang diintegralkan dengan dx du-nya ini. Kalau seandainya yang di depannya ini masih fungsi berupa variabel x dan di sini dx, itu masih masuk akal. Tetapi kalau sudah berubah menjadi du, ya ini harus diubah juga menjadi u, fungsi u gitu. Nah, kenapa dikatakan integral substitusi? Nanti dalam pengerjaannya kita akan mengganti variabel itu gitu ya. Kita akan memainkan antara dx, nanti akan kita ganti, kita otak-atik menjadi yang namanya du gitu ya. Nanti supaya kalian cepat memahami. Habis ini kita coba dengan contoh soal gitu ya. Nah, keterangannya adalah u aksennya atau turunan dari u-nya itu dx adalah du per dx dikali dx itu sama dengan d. Maksudnya begini, u ini, nah ini turunan u ini atau u aksen ini itu bisa tulis dengan menggunakan du per dx gitu ya. Maksudnya turunan dari u-nya terhadap variabel dx gitu ya. Jadi ini dikalikan dengan dx, maka ini kan dicoret gitu ya. Nah, hasilnya adalah du. Artinya u aksen dx itu bisa diganti dengan menggunakan du. Begitu. Nah, lalu yang kedua yaitu integral substitusi fungsi berpangkat. Ya, dari rumus di atas dapat diturunkan rumus berikut. Ini konsepnya pun juga mirip seperti integral yang biasa. Ini integral un di mana u-nya itu adalah fungsi ya. U pangkat n du sama dengan seperti biasa 1 plus pangkatnya tambah 1 tetap u-nya 1 plus c. Ini adalah konsep awalnya atau rumusnya integral yang tak tentu itu. Lalu yang kedua adalah kalau u itu kan sudah disepakati tadi berbentuk fungsi, maksudnya adalah dia minimal bentuknya seperti ini ya, minimal ya dalam bentuk variabel begitu. Ini nanti kita otak-atik begini ya, du per dx-nya dulu artinya adalah u-nya itu kita turunkan dulu menjadi a ya. Habis itu kita ubah dalam bentuk du. Ya, du sama dengan a dx-nya kali silang gitu ya. Dx-nya itu berarti du per da, diputar-putar begitu. Lalu ini yang namanya ax plus b tadi sudah diganti dengan u, maka ini berubah menjadi u pangkat n dikali dx-nya diganti dalam bentuk du ini gitu. Lalu dikerjakan dengan menggunakan cara biasa ya, dan akhir-akhirnya nanti u-nya ya, ini u-nya dikembalikan ke bentuk seperti semula gitu ya. Nanti dicoba dengan contoh soal ya. Ini adalah contoh soalnya nomor 1, 2 dan 3 ya. Ada 3 soal seperti ini. Nah, kita langsung aja yang nomor 1. Ini yang nomor 1, jadi yang pertama ya, langkah yang pertama kita harus memisalkan u ya. U itu adalah yang ada dalam ini.
Ya, sekarang kita turunkan U-nya jadi menjadi DU sama dengan min 1 ya, DX ya, paham ya, diturunkan. Ini 4 diturunkan sama dengan 0, nah min X kan menjadi min 1 gitu ya. Berarti DX-nya itu sama dengan min 1 DU atau min DU gitu ya. Udah selesai, kita masukkan langsung ke sana, jadi integral menjadi U pangkat 3 ya, ini diganti gitu ya, ini yang 4 min X-nya menjadi U, ini saya ubah menjadi U begini ya. Lalu DX-nya, nah ini diganti dengan yang ini, nah ini menjadi min DU, jadi gitu ya perubahannya ya. Ini mengganti ini ya, yang ini ya mengganti yang sini gitu ya. Lalu ini ada negatif ya, kita bawa ke depan begitu, integral U pangkat 3 DU. Kalau diintegralkan, ini kalau diintegralkan menjadi min 1 per 3 ditambah 1 U pangkat 3 tambah 1 plus C gitu ya. Ini kalau dilanjutkan menjadi min 1 per 4 U pangkat 4 plus C. Habis itu kita kembalikan U-nya dalam bentuk yang awal, sama dengan 4 min X pangkat 4 plus C gitu ya. Ya, jadi seperti itu cara pengintegralnya. Ini hampir mirip dengan acuan rantai turunan karena memang ini kebalikannya dari itu gitu ya. Kita lanjutkan dengan yang soal nomor 2. Yang nomor 2 ini bentuknya ada berbentuk pecahan begitu ya. Integral 2 per akar 2x min 1 dx. Nah, ini bentuknya itu kan bisa kita ubah menjadi begini ya. Akar 2 dikali 2x min 1 pangkat min setengah gitu ya, dx. Nah, ini baru kita misalkan ya, U adalah, nah ini fungsinya berarti 2x min 1, kalau kita turunkan du itu sama dengan 2 dx gitu. Berarti kalau dx itu adalah 1 per 2 du. Nah, baru kita masukkan ke integralnya menjadi integral 2, ini ubah menjadi U ya, U pangkat min setengah, nah gitu. Nah, ini dx-nya diganti dengan ini ya, gitu ya, menjadi setengah du. Nah, ini bisa dicoret gitu ya. Ini integral U pangkat min setengah du. Nah, kalau kita lanjutkan, nah ini menjadi 1 per min setengah plus 1 gitu, U pangkat min setengah plus 1 plus C gitu ya. Ini menjadi 1 per setengah U pangkat setengah gitu, plus dibagi setengah sama dengan 2 U pangkat setengah plus C. Nah, ini lanjut menjadi 2, kita kembalikan 2 U-nya diganti 2x min 1 pangkat setengah plus C. Ini bisa jadi kita ubah menjadi 2 kali akar ya, 2x min 1 plus C gitu ya. Itu adalah hasilnya. Sekarang yang nomor 3. Nah, untuk yang nomor 3 ini bentuknya sedikit kompleks dan ini dalam bentuk tentu ya. Ini ada batasnya 0 sampai 2 gitu ya. Integral 0 sampai 2 dari 4x min 2 dikalikan dengan x kuadrat min x min 2 pangkat 4 dx. Nah, bagaimana menentukan du-nya kalau seperti ini ya? Yang pertama adalah kalian cari bentuk yang paling kompleks dan yang mempunyai pangkat gitu ya. Itu yang dimisalkan. Jadi ada 2 memang fungsinya, tapi tetap itu yang kita pakai ya. U sama dengan x kuadrat min x min 2 ya. Sedangkan untuk du-nya kalau kita turunkan menjadi 2x min 1 dx ya. Dx-nya berarti 1 per 2x min 1 du. Nah, bentuknya sudah ketemu begini, bisa kita kembalikan ke soal. Nah, sama dengan 0 sampai 2 ya integral. Ini biarkan 4x min 2
Yang ini diubah menjadi U pangkat 4. Nah, dx-nya menjadi 1 per 2x min 1 du. Nah, ini bisa kita siasati gitu ya. Ini menjadi begini ya, 2x min 1 U pangkat 4 dikali 1 per 2x min 1 du. Ini bisa dicoret begini. Nah, bentuknya menjadi integral 0 sampai 2 U pangkat 4 du. Ya, ini 2-nya bisa ke depan, 0 sampai 2 U pangkat 4 du ya. Ini menjadi 2, kalau kita integralkan 1 per 5 U pangkat 5 dengan batas 0 sampai 2. Ya, kita kembalikan menjadi 2 per 5. Ya, U-nya tadi adalah x kuadrat min x min 2 per 5 dengan batasnya adalah 0 sampai 2. Nah, ini bisa kita masukkan sekarang menjadi 2 per 5. Nah, kurung dulu, ini 2 pangkat 2 min 2 min 2 pangkat 5 dikurangi 2 per 5 0 kuadrat min 0 min 2 pangkat 5. Ini menjadi 2 per 5, 4 kurangi 2 0 pangkat 5 kalikan 0 itu min, ini menjadi 2 per 5, 0 dikurangi 0 min 2 min 32 itu. Nah, ini 0 dikurangi min 64 per 5. Jawabannya berarti 64 per 5. Dah ya, seperti itu aja pengerjaan dalam metode substitusi ya, dalam integral. Terima kasih, selamat belajar.